Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di Princess Ayu Bawel. Kalian tahu gak sih, ini berapa hari lagi kita mau puasa, yeay. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya aku ada salah kata atau apapun itu. Kalian ada yang tahu gak aku ada yang baru? Yap, betul sekali, aku background baru, ini bikin aku sendiri. Gak tahu sih, aku kayak nyoba di TikTok gitu, kayak coba aja pakai koran gitu, karena aku kan nggak bisa ngeprint gitu kan, karena kertasnya terlalu very banyak sekali, jadi kayak ya udah pakai koran aja yang ada gitu. By the way, asal kalian tahu, hari ini aku mau buat video tentang gimana sih ceritanya aku kok bisa sampai dibully, bisa sampai sedahsyat itu dibully, atau kayak gimana sih storynya gitu kan, kok bisa sih. Kan banyak yang ngira tuh di yang video yang pertama, yang ini ntar aku kasih tunjuk di sini, itu banyak yang bilang yuk lu kayaknya salah deh, salah kaprah gitu loh, kayak lu salah paham deh lu yuk gitu. Oke, di sini daripada banyakan bacot, daripada kebanyakan kalian banyak yang mengira-ngira kiranya kayak aku yang salah gitu, oke. Jadi di sini aku mencerita tentang kehidupan aku, not for all sih, kayak nggak semuanya, cuman kayak buat dari SD SMP sampai sekarang aja gitu kan, oke. Oke, daripada kebanyakan bacot, daripada kalian nontonin aku yang sering banget bacot gitu kan, mendingan kalian jangan lupa deh subscribe dulu, terus like, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian, dan bagiin video ini bagi kalian yang merasa insecure, bagi kalian yang merasa kok gue kenapa ya gitu kan, kayak ya udah gitu kan, oke. Jangan lupa follow IG aku di @whn.09, nanti aku catat ya. Oke, jadi pertama-tama aku mau cerita tentang SD. Waktu pertama kali aku SD itu aku ada di kelas 1. Itu aku di mana apa ya, di SD Al-Falah gitu, aku lupa nama sekolahnya, pokoknya Al-Falah. Nah, itu awalnya aku fine aja guys, aku kayak ya udah, I'm so very apa sih bahasa Indonesia, kayak aku tuh supel gitu, aku tuh mau berteman dengan siapa aja, apapun sejenisnya itu aku berteman gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ awalnya baik-baik aja. Aku kelas 2 or 3 I think, atau aku lupa, pokoknya sekitaran kelas 2 atau kelas 3, naik kelas 3 itu aku mulai ngerasa nggak enaknya, karena pertama aku itu waktu itu dipanggil ke kepala sekolah. Aku tuh kayak, ayo sini ke ruang kepala sekolah gitu kan, kayak why, apa salah aku gitu. Aku kaget gitu kan, kamu mencuri uang 7.000 cuy, umur 3 tahun itu gue mencuri. Gue kayak what the hell gitu kan, gue kayak kok bisa gitu kan. Gue kan kayak rada bingung gitu kan, gue kayak hah, emang gue sejahat itu gitu kan. Gue polos cuy waktu itu kan, gue kayak ya udahlah, gue diem gitu kan. Akhirnya pada saat itu gue diem, terus kayak udah tuh akhirnya keadaan membaik kan. Terus teman-teman gue masih temenan sama gue tuh, kayak ya udahlah ya, rada munafik dikit gitu kan sama gue nggak tahu juga kenapa. Nah, and then after that gue kayak ya udah santuy naik gitu kan. Gue kayak waktu itu juga kalau nggak salah gue lagi sakit radang, gue kayak tuh gak enak badan banget gitu kan. Gue berapa kali masuk rumah sakit, masuk UKS, itu tuh kayak orang-orang tuh pada gak ini loh, kayak gak percaya gue sakit gitu kan. Gue kayak dimana ada salah apa. Jadi kayak gue tuh mikir gitu kan ya, gue tuh sakit gak ada yang jenguk cuy. Gue kayak berapa kali gue gak masuk tuh kan. Terus pas kelas 3 UTS
waktu itu lagi ujian ya kan, UTS gue ujian. Nah setelah ujian gue tuh sama temen disuruh yuk lu sini keluar. Baiklah, aku menuruti kan, ya kan, karena waktu itu di situ aku kelas banget, aku menuruti segala permintaan temen gitu kan. Ya udah aku keluar gitu kan. Terus pas udah kayak gitu tiba-tiba bilang yuk itu listrik nyalain dong gitu kan, nyalain matiin gitu kan. Gue bingung gitu kan, loh apa nih gitu kan. Ya udah akhirnya karena gue ngikutin aja gitu kan, akhirnya guru ngelihat gue kayak gitu. Ya udah akhirnya gue ditegur lagi lah ya kan, padahal itu teman gue gitu kan. Gue nggak tahu, lupa nama temen SMP SD gue tuh udah kayak lama, bertahun-tahun lama banget gitu kan. Waktu itu kan gak ada sosial media banget kan, cuman kayak ada pin BB doang, dan itu tuh BB gue udah nggak tahu kemana gitu kan. Nah terus habis itu pas udah kayak gitu, gue tuh kan anaknya polos ya, terus gue kayak dipanggil guru gitu. Ya udah akhirnya gue dipanggil guru, gue kayak ya udah iya gue ikut gitu kan. Terus pas itu udah tuh kan, guru gue kayak kenapa kamu mainin listrik kayak gitu. Gue kayak hah pak, saya kan disuruh gini. Terus gue kayak what the hell, gue kayak bingung gitu loh gitu kan, kenapa gitu loh, gue salah apa gitu kan. Akhirnya disitulah ya kan, guru gue udah nggak mulai percaya sama gue, guru wali kelas gue juga nggak percaya sama gue, guru kepala sekolah juga. Ya udah akhirnya di situ gue manggil orang tua gue dipanggil orang tua gue tuh. Terus kayak disuruh temuin gue gitu. Gue kayak gue cerita kan, namanya SD kelas 3 tuh polos kan, polos banget. Gue tuh kayak sampai nangis gitu kan, Mia ayo kan nggak ini. Terus kayak kepala sekolahnya tuh kayak nyindir gue kayak udah tuh anak pencuri gini. Gue kayak bingung kan, loh kenapa gitu kan. Akhirnya dari situ gue seneng karena orang tua gue datang bela gue. Ya udah akhirnya di situ akhirnya di situ bener-bener orang tua gue kayak ya udahlah lo kamu keluar aja deh gitu kan. Akhirnya gue keluar guys dari sekolah itu ya kan, sekolah tertoksik menurut gue sih waktu itu. Nah setelah itu Apa? terus habis itu tuh gue pindah tuh kan ke SD Teoladi ya kan, pertama kali. Nah gue waktu SD di Alfala gue tuh belum pakai hijab guys, for information. Gue belum pakai hijab, gue bener-bener kayak pure hijab. Gue tuh udah, gue nggak pakai kerudung sama sekali di situ. Nah pindah itu gue semester 2 kan. Nah di situ namanya SDIT itu kan berhijab ya. Ya udah akhirnya gue berhijab dong. Tapi karena gue tuh belum siap mental gitu loh untuk gue berhijab, jadi kayak kerudung gue tuh kayak cuman dipakai pas sekolah doang. Pas keluar sekolah ya gue auto dibuka gitu loh, ngerti gak sih, kayak auto dibuka banget gitu kan. Ya udah akhirnya gue dijemput tuh sama tante gue. Ya udah gue buka tuh kan di area sekolah itu, di depan gerbang. Terus gue diketawain, gue bingung kenapa nih gitu kan, ada apa. Terus pas udah kayak gitu gue kayak ngerasa apa sih, iya namanya gue kan orangnya pede banget ya, sumpah gue pede banget, kepedean waktu itu. Gue kayak yaudah sih orang belum berhijab kenapa lo nguruskin gitu kan. Udah akhirnya gue kayak yaudah santuin aja gitu, orang mau ngomong apa ke gue. Tapi akhirnya makin lama temen gue nih makin ngebully gue guys. Gue kayak makin lama makin apaan sih gitu loh gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya gue sering masuk sekolah tuh kan. Terus gue di situ kayak sampai kelas 6 tuh gue bener-bener kayak ngerasa gue tuh kayak you know guys, gue tuh sampai ditegur guru. Gue kayak kamu gak mau berhijab ya gini. Ya namanya gue kelas 5 SD waktu itu, gue udah naik kelas kan. Ini gue singkat cerita aja ya, gue gak mau panjang-panjang. Pokoknya gue udah kelas 5 SD tuh guru gue kayak menegur, kamu gak mau berhijab kenapa gini padahal berhijab enak loh. Gue disitu mikir iya ya, tiap hari teh aku naik taksi, naik angkot, gak panas gak apa. Di situ gue mulai berhijab. Awalnya gue berhijab karena guru, tapi karena makin lama gue kayak sadar diri gitu loh, kayak yaudah lo tuh muslim, lo berhijab gitu loh.
jadi akhirnya sampai sekarang gitu kan. Nah singkat cerita ya kan, di situ gue kayak fix nanti gue tunjukin foto SD gue di sini ya kan. Itu tuh bener-bener kayak buluk banget gitu loh, gue tuh kayak anak SD banget gitu kan. Terus kayak lanjut ke SMP, gue udah naik SMP gitu kan. Temen gue tuh masih ada sebagian sih sebenarnya, sebagian tuh masuk ke sekolah sama kayak gue SMP itu lagi, dan gue ketemu dengan orang yang sama dong, yang udah ngebully gue, yang bilang katanya ya yuk beri juga ini gue nyinyir lah ya kan, nyinyir. Di situ gue masih diem guys, sampai gue diem. Dulu gue jerawatan banget, gue tuh awal balik tuh kelas 6 SD kan, mau naik ke SMP gitu kan. Itu sangat amat apa ya ibaratnya, gue cerita sama mana guys, terus gue Oke. Jadi pas SMP tuh gue kan ketemu dengan orang sama, gue udah beda, udah samaan gitu kan. Terus gue kayak dijinyir, dihujat, kenapa sih nggak pakai hijab gini? Ya namanya anak negeri gitu kan, lu pakai hijab gimana sih gitu kan. Nah ya udah akhirnya gue di situ diem, gue bener-bener jerawatan parah, gue bener-bener jerawatan parah gitu kan. Ya udah akhirnya teman gue mungkin mulus ya, mukanya pada mulus tuh SD tuh ya kan, SD sampai pada mulus semua. Gue bingung kan, ini kok pada mulus semua gitu kan, gue cantik semua gitu kan. Dan gue tuh suka sama seseorang, gue kayak diketawain gitu. Oke, inisialnya R. Bagi lo yang nonton, teman SD atau SMP, lo harus nonton sih pengakuan gue. Jadi kayak si R itu pernah surat-suratan sama gue, kayak gue tuh kayak orang tua gue tuh juga udah suka gitu loh, ngerti gak sih, kayak yaudah dia cinta gitu, cinta monyet sih. Nah habis itu orang tua gue tuh kayak teman-teman gue tuh kayak pada yakin tuh cowok sama lo gitu. Gue kayak gitu kan. Terus kayak sampai gue beralih kan, karena dia nggak ada di SMP, jadi gue kayak beralih suka gitu. Adalah R juga depannya kan. Nah abis itu karena gue kan orangnya mendem perasaan banget kan. Ya udah gue diem dari kelas 1 sampai tuh gue diem, bener-bener gue diem sampai kelas 3 tuh gue diem banget. Sampai akhirnya waktu itu pengajian dia datang sama angkatan gue juga. Itu pokoknya kelas 3 tuh udah mulai membaik semua keadaan, kayak udah mulai berteman, udah mulai bersahabat, udah mulai mau berteman sana sini gitu kan. Cuman tetap aja gitu kan, nyinyirnya itu nggak bisa, untuk ngetawain gue di belakang tuh nggak bisa gitu kan. Intinya yang bergeng satu itu kayak kan, SMP gue tuh bergeng kan, yang satu geng 2 geng 3 ya kan. Nah yang laki-laki juga ada bergeng sih, pokoknya yang laki-laki tuh kayak nyatu gitu loh, yang perempuan enggak. Nah bergengnya itu 1, 2, 3 tuh beda-beda tipenya. Yang satu bener-bener yang mau temenan sama gue gitu loh, kayak bukan mau sih, kayak intinya dia berteman sama siapa aja baik gitu kan, jadi tetap ramah gitu ke gue. Nah geng 2 tuh kayak bener-bener ada sedikit kealayan aja, mulutnya udah menyebar kemana-mana gitu kan. Terus geng 3 tuh udah kayak intinya geng 3 itu antara persatuan antara 1 dan 2. Jadi dia depan gue baik, belakang gitu loh guys gitu kan. Jadi nah si geng 2 dan geng 3 ini yang bener-bener wah langsung duar gitu kan, langsung gitu guys, kayak langsung kemana-mana gitu kan. Terus habis itu pas udah tuh kan, gue udah membaik tuh kelas 3 ya kan, gue udah kayak ya udahlah. Terus gue kayak seneng gitu kan pas SMK, yes akhirnya gue ke Kudus ya kan, jauh dari mana-mana ya kan. Gue kayak yes akhirnya gue bebas gitu, akhirnya gue bisa buktiin ke temen gue gini nih. Oke lah dari situ gue setahun di situ kan,
gue masuk, gue daftar, gue setahun. Di situ udah langsung pindah. Dan konfliknya karena waktu itu awalnya baik-baik aja, jujur awalnya baik-baik aja, sama dengan SD dan SMP gue tuh sama kejadiannya, bener-bener sesama itu. Tapi akhirnya gue dituduh satu sekolahan tuh, gue dibilang, ya Allah gue masih inget banget, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah jangan sampai astagfirullahaladzim gitu kan. Kayaknya gue tuh kayak dituduh, bener-bener dituduh kayak kamu curi uang sama HP. Bayangin gue dituduh uang curi gitu kan. Gue kayak sampai sahabat gue tuh kayak ya gitulah. Awal pertama gue tuh kenal di SMK Banat Kudus tuh parah deh pokoknya. Gue kayak hijab kayak gini aja tuh nggak boleh gitu guys di sana tuh. Gue kayak ya gimana dong gitu kan. Waktu itu gue pesantren dan gue bener-bener kayak gue ya Allah pesantren tuh ngerak banget sumpah asli. Udah makan bareng temen-temen, terus gue sendirian, gak ada orang kenal, gak ada yang mau temenan sama gue. Sampai kakak kelas pun kayak mungkin depan baik, cuman belakangnya kayak gitu loh, kayak gitu. Ini bener-bener kakak kelas yang tukang nyinyir banget. Gue kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue nggak tahan dengan situasi itu. Dan jujur gue pernah nakal di Kudus karena gue pernah kabur saking gue depresinya. Kenapa sih teman-teman gue nggak ada yang mau temenan sama gue, kenapa sih gue salah apa gini-gini. Gue depresi, gue nakal, bener-bener gue senakal itu. Jadi ya bolehlah kalian menghujat gue atau kalian menghina gue, pokoknya gue pernah nakal, senakal itu. Dan bener-bener gak ada satupun temen yang ada di samping gue di saat gue lagi down, di saat gue lagi happy atau apapun. Sahabat gue pun di situ gak ada gitu loh. Kayak ada sih satu, cuman kayak dia tuh gak selalu ada buat gue gitu loh. Kayak di saat gue sedih tuh dia gak ada gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue juga pernah dimanfaatin sama teman gue tuh. Kayak dimintain duit, terus dibilang kamu tuh ngikutin gaya aku deh, kamu tuh ngikutin gaya pensil aku deh. Kayak masalah sepele itu dibuar gitu loh, ngerti gak sih gitu kan. Buat lo yang nonton, lo introspeksi diri. Nah terus habis itu setelah itu kejadian itu kan, sahabat gue tuh kayak gak ada gitu kan, gak ada sama sekali mau temenan sama gue. Gue bingung kan, kenapa nih gitu kan. Ya udah akhirnya gue nakal ya kan. Ya udah akhirnya dari situ gue pindahlah ke Erudio ya kan, ke Erudio. Tetap awalnya fine. Terus akhirnya ada kejadian satu masalah yang mereka nggak bisa toleransi itu. Pertama, yang inget banget kata-kata temen gue tuh, yuk suara lo nggak bisa dikecilin dikit ya, suara lo nggak bisa dipelanin dikit ya. Bagi kalian yang belum kenal gue, mungkin kalian mikirnya gue marah-marah ya kan. Gue mikirnya kayak apa sih, tapi nyatanya gue emang suaranya kayak gini guys. Suara gue tuh emang keras gitu loh, karena bapak gue tuh ya keluarganya kayak gitu semua, jadi gue turunan gitu kan. Bagi kalian yang nggak tahu, ya itu gue. Terus gue ditegur kan, akhirnya ditegur banyak masalah, banyak problem. Ya udahlah akhirnya gue santuin aja gitu kan. Gue kayak ya udah gue minta maaf, gue sedikit-sedikit berubah. Gue jadi nggak teriak-teriak, gue nggak baperan. Gue waktu itu masih teriak-teriak kayak woi gini gitu. Cuman kalau ngomong biasa tuh mereka nggak terima gitu kalau gue ngomongnya keras. Tapi ya itu gue gitu kan. Nah di saat itu tetap ada bergeng gitu. Di situ gue ngerasa banget yang awalnya temen gue deket pas pendaftaran tiba-tiba jauh, rasanya gimana. Terus udah kayak gitu, udah tuh kan kayak gitu, gue kayak apaan sih gitu kan, gue kayak gini gitu kan. Gue juga bingung kenapa nggak ada temen yang mau temenan sama gue gitu kan. Dan ya udah akhirnya gue sempat deket lagi sama teman-teman yang bermasalah itu. Sampai sekarang gue deket, cuman nggak beberapa orang doang. Gue tetap dekat sama orangnya gitu kan.
Akhirnya udah gue berteman tuh kan sama, akhirnya gue menyisihkan teman yang ada selalu buat gue tuh 3 orang. Jurot, Jaya, enggak, Azia, kan nama fake terus, Azia, Azra sama Nadine. Ntar gue fotonya di sini. Itu awalnya bermasalah sama gue, tapi ujungnya kayak yaudah kita best friend gitu. Dia ngerti gue gitu kan, yaudah akhirnya sampai sekarang gitu kan. Nah yaudah akhirnya yaudah sisa temen gue sekarang cuman ya, mereka bertiga gitu doang gitu, nggak ada lagi gitu. Dan sampai gue ya akhirnya gue masuk ke perkuliahan. Sekarang gue kuliah, gue di Esmod Jakarta. Alhamdulillah gue banyak temen, alhamdulillah gue banyak teman. Semoga aja sih ekspektasi realitanya nggak seperti SD sampai SMA. Semoga pikirannya juga lebih dewasa lagi, karena kan kuliah kan. Kalau SD sampai SMA kan mungkin wajar karena masih proses tuh kayak pendewasaan diri gitu kan, kayak orang belum terlalu dewasa kayak gitu. Jadi udah gue maklumin aja gitu guys. Ya udah akhirnya gitu. Jadi ya sekarang gue kayak lebih banyak buktiin aja sih ke orang-orang kayak gue tuh nggak seburuk yang lo pikirin gitu lah. Lo belum tahu gue, lo belum kenal gue, lo belum kenal jauh gue. Jadi please mulut lo nggak usah nyinyir gitu. Kenapa gue sering banget nyindir di sosmed? Karena kalau gue speak up, mereka pasti ya itu ngetawain gue. Gue pernah speak up sekali di SMP. Gue pengen ngomong, gue nggak suka diginiin gitu kan. Kaki gue sakit, gue nggak suka diginiin. Lo ngerasa nggak sih kayak gini. Gue pernah speak up, terus temen gue kayak gitu responnya. Jadi ya udah karena kayak ngomong, udah deh lu yuk nggak usah curhat. Padahal gue speak up loh untuk ngomong kayak gue tuh nggak suka diginiin gitu loh. Lu kalau mau saran atau apa tuh kayak ngomong baik-baik, gak usah ngetawain, gak usah dari belakang gitu. Lu ngomong to the point aja sama gue gitu. Jadi udah kira gitu guys. Oke guys, jadi segitu dulu video gue. Gue cuman kayak minta tolong banget, tolong jangan salah kaprah sama gue. Jangan bilang wah pasti nih si Ayu nih yang bikin masa gini. No, kalian gak tahu gue. Kalian tahu gue cuma dari covernya doang. Kalian belum tahu seluk-beluk gue kayak gimana. Kalian belum tahu gue aslinya kayak gimana. Kalian cuma tahu pas gue di WA, pas gue di Instagram, or di reel gue lagi cekikikan atau apa. Itu cuma pas kalian tahu pas gue lagi alay. Tapi nyatanya no, kalian belum tahu gue aslinya guys. Jadi gue mohon banget jangan pernah menilai orang dengan covernya atau dengan cuman kayak lihat dari story gitu, oh dia orangnya kayak gini. No, bukan gitu kan. Bagi kalian yang udah dewasa juga mikirnya jangan kayak gitu. Jujur ya, gue tuh banyak banget teman dari luar kayak di Pare itu nggak ada yang mau temenan sama gue. Sombong banget gak sih? Kayak gue tuh sejijik apa sih gitu loh menurut kalian tuh? Gue sejijik apa gitu loh? Gue kayak gue ya gitu kan. Gue pengen nangis gitu kan. Jadi udah akhirnya gitu. Jadi kayak ya gue lebih mengintrospeksi diri aja. Gue lebih kayak udah gitu guys gitu. Dan sampai sekarang yang bertahan cuma mereka doang. Jadi segitu dulu video gue. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Share ke seluruh teman kalian. Dan jangan lupa follow IG gue di @wn.09. Oke. Dan jangan lupa kalian komen, tulis di bawah banget setelah ini aku bikin video apa. Karena ini sekedar klarifikasi aja. Biasanya banyak yang kemarin itu setelah ngeliat video gue yang pertama itu banyak yang komen, yuk kayaknya lo salah deh, yuk kalau kayak ini. Jadi gue jelasin aja kesini gitu. Oke. See you next time. Semoga kalian bisa terhibur dengan video gue. Jadi jangan patah semangat. Selagi itu
yang lo kerjain itu positif, ya lo kerjain. Walaupun ada komenan hate kayak lo kurus banget sih, lo sih cantik banget sih, gitu kan. Tapi ya udah, selagi itu positif, jalanin aja. Thank you kalian udah nonton video aku dari pertama sampai ketiga. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik di sini atau di sini. Ntar aku kasih arah jalan. Oke, jadi segitu dulu videonya. Bye bye.